Ada banyak keadilan Allah, tapi saya mau melihatnya dari sisi bagaimana Allah itu bekerja di tengah-tengah kehidupan Abraham yang pada waktu itu mengalami konflik. Tapi keadilan Tuhan itu begitu nyata di sana. Bagaimana cara Allah bekerja itu sungguh tidak terselami oleh pikiran manusia. Tapi ternyata di dalam pekerjaan Allah yang sempurna itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Bapak Ibu percaya Allah itu adil? Adil ya. Kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan begini. Karena demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga, bagian B-nya, yang memberikan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apa yang menarik di situ? Bahwa setiap orang, baik benar maupun jahat, Tuhan memberi berkat yang sama. Tuhan memberi kesempatan yang sama secara umum. Tapi tentu saja bagi orang percaya, kita memiliki berkat secara khusus. Amin. Ada istilah privilege itu. Berkat hak istimewa yang diberikan kepada orang percaya. Nah, kalau kita melihat lagi ke dalam Roma 6 itu dikatakan bahwa Tuhan itu membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bahkan kalau kita lihat lagi dalam Roma 2 ayat 6, Ia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Lanjut ke ayat 11, dia berkata, sebab Allah tidak memandang bulu. Di hadapan Allah semua sama. Amin. Tidak ada miskin atau kaya. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena itu Allah begitu adil bagi setiap ciptaannya. Ya, saya berbicara secara global. Tapi tentu saja kasih Allah nyata bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Sehingga kita menerima privilege yang khusus daripada orang-orang lain yang hanya menerima hal yang umum. Makanya di tengah-tengah tema yang saya coba sampaikan, keadilan Allah, saya melihat bagaimana Allah itu bekerja sehingga ketika orang-orang mau diproses oleh Tuhan, maka orang-orang itu akan mengalami progres. Amin. Jadi proses itu progres. Jadi ketika dia mau diproses, maka dia akan mengalami progres. Nah, apa yang menarik? Kita akan melihat slide kita. Keadilan Allah itu di dalam Kejadian 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kalau sudah dapat, kita akan membacanya secara bergantian. Ini kisah tentang Hagar dan Ismail. Saya baca ayat yang pertama dan kita akan bergantian selanjutnya. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya.
Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Oke, mari kita melihat bagaimana keadilan Allah itu terjadi di tengah-tengah kehidupan atau di tengah-tengah konflik keluarga yang sedang terjadi pada waktu itu. Slide yang selanjutnya kita melihat bahwa yang pertama itu Allah membenarkan kita, tapi Allah tidak membenarkan perbuatan-perbuatan kita. Jadi Allah membenarkan kita, tetapi tidak membenarkan perbuatan-perbuatan kita, yang tentunya perbuatan-perbuatan yang berdosa. Kalau baca tentang Roma itu berbicara tentang pembenaran iman. Sehingga kalau melihat tema tentang Roma itu berbicara tentang orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang itu akan hidup. Itulah inti dari Roma. Jadi orang yang dibenarkan oleh iman itu akan hidup. Ya, mengalami pembenaran hidup, kehidupannya itu akan diubahkan. Sehingga apa yang menarik di sini, kalau kita melihat poin yang coba saya lihat dari pokok poin yang sudah saya sampaikan, yang pertama adalah Abraham dibenarkan oleh Allah sebab ia percaya kepada firman Allah. Itu bisa kita lihat ketika dia menerima panggilan dalam Kejadian 12. Dan dalam Kejadian 15 ayat 1-6 di pasal yang sebelumnya, kita melihat bagaimana Abraham itu dia percaya kepada janji Tuhan, dia percaya kepada firman Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu melihat, membaca dalam Kejadian 15 pasal 6, kepercayaan Abraham itu ya dinilai Tuhan sebagai kebenaran. Ini luar biasa ini. Jadi Abraham ini adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, Abraham dibenarkan oleh Allah, tapi pilihan dan perbuatan Abraham yang salah itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi menarik ini kalau kita membaca tentang kisahnya Abraham. Abraham ini orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan oleh Tuhan ini ternyata dalam putusannya, dalam pilihannya, dia masih bisa salah. Dia masih bisa dipengaruhi. Kalau di saat ini mempengaruhi adalah istrinya. Dia masih bisa tidak, walaupun dia percaya kepada Tuhan, tapi dalam perjalanan itu ada keraguan. Ya keraguan, karena Sari bilang aku sudah tua, mana mungkin aku memiliki anak, ini gundiku. Ini adalah satu pilihan dan satu keputusan yang ragu. Tapi luar biasanya bahwa Allah itu tetap setia walaupun manusia tidak setia. Amin. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang keadilan Allah itu nyata bagi semua umat manusia. Tapi keselamatan itu anugerah bagi orang pilihan yang dibenarkannya. Ya, saya ingin kita melihat satu ayat yang sangat luar biasa. 1 Yohanes 2 ayat 1-2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-2. Ya, boleh satu orang bacakan? 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2.
Bapak Ibu, memang kita harus hati-hati. Karena orang yang dibenarkan Tuhan itu terkadang masih bisa berdosa. Walaupun dia tidak selamanya hidup di dalam dosa. Tapi nanti kita akan melihat apa akibat dari pilihan dan perbuatan dari yang salah dari Abraham. Nah, kalau kita masuk dalam Yohanes 1 ayat pasal 2 ayat 1 dan 2, ini adalah inti dari salah satu pokok iman Kristen. Kenapa? Dikatakan di situ, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Itu sudah pasti itu bagi orang yang mengenal Tuhan. Tidak lagi hidup dalam dosa. Tapi menarik, dia buat sepertinya seolah-olah ada kontras. Jika seorang berbuat dosa, kita masih punya pengantara, ya, pada Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Dia Allah yang adil. Amin. Nah, menarik kalau bahasa aslinya itu, pekerjaan Yesus sebagai pengantara itu dalam bahasa asli sama dengan pekerjaan Roh Kudus, Parakletos. Tapi kepada Roh Kudus itu menunjuk kepada Dia yang menjadi penolong, tetapi kepada Yesus Dia itu menjadi pembela kita. Jadi Yesus itu menjadi pembela kita di hadapan Allah. Karena itu apa yang begitu istimewa dari keyakinan orang Kristen? Apa yang begitu penting dalam keyakinan orang Kristen? Lihat ayat yang kedua. Memang Yesus sudah menjadi pendamai atas dosa kita. Dan bukan hanya untuk dosa kita, tetapi dosa untuk seluruh dunia. Karena keadilannya, Tuhan itu menebus dosa seluruh dunia, umatnya termasuk ciptaannya. Ditebus oleh Tuhan. Amin. Tetapi umat dan ciptaan yang ditebus ini tidak mendapatkan privilege atau hak yang istimewa seperti orang-orang percaya. Karena orang-orang percaya itu mempunyai Yesus sebagai pembela kita. Amin. Pembela kita. Makanya dikatakan seperti ini. Orang percaya itu tidak lagi berbuat dosa. Tapi jika suatu saat dia berbuat dosa, dia punya pembela. Makanya Bapak Ibu, setiap orang perlu juru selamat. Amin. Bilang kiri kanan, kita perlu juru selamat. Kita harus yakin di situ. Karena kita punya juru selamat, bukan sombong kalau kita bilang kita percaya mati masuk surga. Itu bukan hal yang sombong. Amin. Tapi karena kenapa? Karena kita punya pembela. Ingat, Tuhan mati atas seluruh dosa ciptaannya. Tetapi bagi orang yang percaya, yang masuk dalam persekutuannya, kau punya hak yang istimewa. Ya, kita punya pembela. Kenapa Bapak Ibu? Baik pendeta, siapapun juga, tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Dengan kemampuannya sendiri. Dalam penginjilan itu selalu ada 3 dosa dasar manusia. Perkataannya, dia mungkin tidak mengata-ngata, tapi dia menggerutu, sudah pasti berdosa. Siapa di sini tidak pernah menggerutu? Sebaik-baiknya kita, kalau sudah ada orang menyeberang, langsung potong saja, pasti marah, iya kan? Apalagi pengaruh belum makan, asam lambung naik, sotong jo itu, pasti emosi. Tidak ada yang sempurna, betul tidak? Bukan karena faktor kesalahan kita, faktor kesalahan orang lain, atau faktor kesalahan fisik, bisa membuat kita berdosa. Belum lagi pikiran kita. Kita lihat orang bicara, kemudian dia ketawa sama kita, dia bilang, oh orang ini pasti cerita saya. Nah ini kan berdosa juga. Belum lagi perbuatan kita. Ya, kita memang kayaknya tidak berbuat dosa. Tapi mungkin karena kita lupa senyum dan salaman di gereja, ya orang itu sudah kecil hati gara-gara saya kayaknya kemarin dicuekin itu. Tidak ditegur kayaknya, tidak disalam. Dosa. Ternyata tidak ada manusia yang sempurna. Makanya itu luar biasa kalau Tuhan kita itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Orang yang dibenarkan oleh iman akan berjalan dalam kebenaran dan akan hidup. Dia mungkin saja akan berbuat dosa, tapi Tuhan akan membela dia. Tapi dia tidak akan selamanya hidup dalam dosa itu. Amin. Ini hal yang luar biasa. Karena itu sekali lagi, Tuhan membenarkan Abraham, tapi Tuhan tidak membenarkan perbuatan-perbuatannya. Nah, mari kita masuk ke bagian yang kedua. Slide selanjutnya. Nah, ternyata perbuatan kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena betul kata Roma,
Bahwa Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang menarik di situ? Konsekuensi yang diterima Abraham akibat keputusan yang salah tanpa melibatkan Tuhan. Ketika Abraham menerima masukan dan ide dari Sarai, Abraham tidak bertanya kepada Tuhan, dia setuju saja. Akhirnya apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Dosa itu membawa penderitaan. Walaupun kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, tetapi kadang perbuatan kita yang salah itu membawa penderitaan. Apa yang terjadi? Yang pertama kita lihat, ada konflik antara Sarai dan Hagar. Ternyata idenya Sarai untuk sepertinya itu suatu solusi yang baik. Sepertinya itu suatu solusi yang tepat. Tapi kemudian itu berbuah sebuah konflik. Pilihan yang salah pasti menghasilkan konflik. Konflik ini terjadi ketika Hagar mengetahui dia mengandung. Dia mulai Sarah. Dia memandang rendah kepada nyonyanya. Itu yang terjadi ketika putusan itu menjadi salah. Selanjutnya apa yang terjadi? Ada balasan dari Sarah. Sarah menindas Hagar, akibatnya Hagar melarikan diri. Itu konflik antara Sarai dan Hagar. Abraham pun tidak lepas dari yang namanya konsekuensi. Apa yang Abraham alami? Konflik antara Abraham dan Sarah. Abraham menjadi sasaran kemarahan. Coba bayangin ini. Yang kasih ide siapa? Yang marah siapa? Ini kadang istri-istri begitu ya. Saya nggak tahu ini di Alkitab begitu. Dia yang kasih ide, habis itu dia yang marah. Ya, yang di belakang bilang cocok ini. Aduh, sebentar bisa berantem ya. Dia yang kasih ide, dia yang marah. Ini menarik ya. Ternyata pilihan yang salah itu menghasilkan konflik yang berkepanjangan. Amin. Makanya betul Bapak khotbah kemarin, jangan salah pilih. Nanti bisa terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan. Mungkin yang muda-muda bisa bilang ke yang belum punya pasangan, jangan salah pilih. Kalau yang sudah menikah jangan ya. Ya, yang masih belum punya pasangan lah, ya kan? Sama kita. Orang bilang. Artinya belum menikah gitu yo. Nah, ini yang menarik sekali. Konflik itu menyebabkan yang namanya dilema, itu dia. Abraham itu dilema, serba salah. Perasaannya dia yang suruh, dia yang marah. Dia sayang istrinya, tapi dia juga akhirnya harus menyesali karena menyetujuinya. Apalagi coba bayangin, walaupun Hagar itu adalah budak, tetapi yang dikandung itu anaknya Abraham. Bagaimana dilemanya itu? Ya, Bapak Ibu mungkin merasa dilema, mungkin ada yang salah dalam pilihan-pilihan. Makanya saya berpikir, benar, terkadang memang penderitaan itu bukan hanya Tuhan izinkan, tetapi karena keputusan dan pilihan kita yang salah. Keputusan dan pilihan yang salah membawa penderitaan, itu dosa. Memang tidak menghilangkan keselamatan kita, tetapi penderitaan dan dilema itu bukan main. Susah mau dilupakan kalau kayak begitu. Ya, itu yang kadang membuat sakit, stres, dan lain sebagainya. Kenapa? Ada dilema, ada penderitaan yang diakibatkan oleh dosa itu. Abraham dalam posisi yang serba salah. Kenapa? Itu konsekuensi. Terus kita lihat, yang ketiga, siapa yang berkonflik di situ? Konflik antara saudara. Kita lihat Kejadian 16 ayatnya yang ke-12, dikatakan apa? Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Konflik antara saudara. Dan konflik ini berkelanjutan. Dimulai dalam, kita lihat di mana pertama kali konflik ini mulai terjadi. Kita lihat dalam kejadian
Ada di situ kayaknya. Kejadian 21 ayat 9. Apa dikatakan di situ? Kejadian 21 ayat 9. Saya bacakan bagi kita. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir bagi Abram sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Konflik itu bermulai di sini. Saya ceritakan secara singkat. Jadi kalau kita melihat ketika Abraham memiliki anak dari Hagar yang bernama Ismail, Abraham itu berumur 86 tahun. Kemudian di usianya yang ke-100 dia menerima Ishak. Jadi ketika Abraham berusia 100, dia punya anak Ishak. Terus Ismail ini sudah usia 14 tahun. Nah, di pasal 21 itu ayat yang ke-8, anak itu kemudian sudah disapi. Jadi itu istilah cerai susu. Jadi so tidak batete sama mamanya. Nah, usia ini biasanya anak ini umur 3 tahun. Jadi ada perbedaan usia antara Ishak dan Ismail. Ismail itu sudah 17 tahun, Ishak itu baru 3 tahun. Nah, apa yang menarik sehingga ketika Sarai sedang melihat Ishak lagi bermain dengan Ismail, kemudian dia berkata, ayatnya yang ke-10, berkatalah Salah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ternyata mereka bukan hanya sekedar bermain. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan Ismail itu mengolok-olok Ishak. Apa yang dilakukan mamanya waktu itu dilakukan juga oleh Ismail terhadap Ishak yang berusia 3 tahun. Makanya para penafsir bilang itulah yang membuat Sarah itu begitu marah sehingga dia bilang usir anak itu dan hamba itu. Bayangin ya, dilema gak Abraham seperti ini? Anak sendiri itu. Tapi di sini Abraham tidak mengulangi kesalahan seperti yang dia lakukan yang pertama. Kenapa? Saat itu Abraham mendengar apa kata Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Lihat Kejadian 21 ayat 11 sampai 12. Sampai 13 lah supaya panjang sedikit. Lebih lengkap. Sudah dapat Bapak Ibu? Saya bacakan. Hal ini itu sangat menyebalkan. Ya, Abraham. Ya, oleh karena anaknya itu. Ya iyalah, itu walaupun anak dari seorang budak tapi itu anaknya Abraham. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budak itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Bapak Ibu, memang kita harus berhati-hati. Bilang hati-hati. Dosa ini bawa penderitaan. Dosa ini bawa dilema. Mau tidak mau ini keputusan yang sulit. Tapi karena ada satu hal yang kita ambil yang salah, mau tidak mau, Tuhan tetap izinkan konsekuensi itu harus terjadi. Karena itu membuktikan keadilannya Allah. Amin. Ya, keadilannya Allah. Walaupun Abraham harus merasa dilema, tapi mau tidak mau, keadilan Allah harus terjadi. Saya melihat seperti kejadiannya Daud. Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi kesalahannya, propagandanya, caranya dia untuk mendapatkan Bathsheba dengan membunuh seorang anak buahnya. Ini bukan Sambo ya, ini kisah di Alkitab. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, keturunanmu itu tidak akan lepas pedang di keturunanmu. Ya, ternyata konflik akibat poligami itu berkepanjangan. Tapi di sini ada yang mau poligami kan? Hati-hati. Konfliknya itu bikin dilema. Ya, bahaya. Ada konflik-konflik yang terjadi di sana. Ini yang menjadi sangat menarik kalau kita lihat. Allah begitu adil sehingga Ia memberi, Allah tetap memperhitungkan atau tetap membiarkan Abraham melalui konsekuensi-konsekuensi
akibat dari putusan yang salah. Tapi kemudian kita bertanya, apakah ini adil bagi Hagar karena dia diusir? Apakah Allah adil sama Hagar? Mari kita lihat yang selanjutnya. Oh iya Bapak Ibu, kalau nanti lihat di terjemahan King James Version itu, kata tertawa itu dalam bahasa Inggris itu mocking, itu sama dengan mengejek. Jadi itu bukan bermain playing, tapi KJV itu pakai yang namanya mocking, jadi mengejek. Kalau dalam bahasa asli itu memang dia ada tambahan, jadi dia mengolok-olok, tepat yang diterjemahkan oleh terjemahan lama. Makanya kita bisa lihat, ya, terjadi konflik antara saudara. Nah, slide yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya kita lihat. Kalau yang kedua tadi kita melihat konsekuensi yang diterima Abraham akibat keputusan yang salah tanpa melibatkan Tuhan. Poin yang ketiga saya mau katakan apa? Allah adil. Sebab itu dia mendengar penindasan. Dia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jangan lupa Allah itu adil. Dia mendengar penindasan. Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya jangan salah dalam menjalani kehidupan. Saya kasih poin begini. Sekalipun Hagar bukan orang pilihan Allah. Kita lihat dalam ayat 8 itu. Dan sekalipun Hagar tidak berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mendengar penindasan yang dialami Hagar. Dalam ayat yang 11. Ada pesan Tuhan kepada Hagar. Ya, pesan Tuhan kepada Hagar. Ini menarik Bapak Ibu. Kita kembali ke Kejadian 16. Ketika konflik terjadi, Hagar melarikan diri karena ditindas oleh Sarai. Ini suatu kesalahan, suatu hal yang tidak benar. Karena baik Sarai tidak mengintrospeksi diri, baik Hagar pun tidak mengintrospeksi diri. Tetapi hal yang fatal bagi Hagar, kenapa dia melarikan diri dari Sarai? Tuhan itu begitu adil. Kenapa dalam ayat ini dia menyuruh agar Hagar itu kembali kepada Sarai? Dia menyuruh Hagar untuk tetap di bawah penindasan dari Sarai. Karena Tuhan tahu dia berlaku adil. Adilnya kenapa? Coba Bapak Ibu bayangkan. Ketika sedang mengandung, dia melarikan diri. Seorang budak itu kalau melarikan diri dari tuannya, hukumannya itu parah. Bisa dihukum mati. Itu konsekuensi. Kedua, dalam kondisi dia sedang hamil itu, bahaya. Bisa terjadi akan mengakibatkan kecelakaan, baik bagi si ibu maupun si bayi yang ada dalam kandungan. Konsekuensi yang ketiga, anak ini tidak akan diakui siapa bapaknya. Makanya ketika masih dalam kandungan, Tuhan bilang, Hagar, engkau kembali kepada nyonya. Menarik ini, kita lihat Bapak Ibu, kita lihat Kejadian 16 ayat 7 itu dikatakan begini. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat sungai mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu? Dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Hagar itu bukan orang pilihan. Makanya, coba bayangin ini, cara Tuhan melihat sesuatu. Dia tetap memanggil Hagar itu hambanya Sarai. Dia tetap memanggil Hagar itu hamba. Kenapa? Hanya anak dari Sarah yang diakui sebagai anak perjanjian. Orang pilihan. Ismail bukan. Makanya Tuhan itu bukan sadis. Kalau kita baca Tuhan itu bukan dia sadis, bukan dia tidak adil, tidak. Tuhan tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Tuhan tidak mungkin memungkiri dirinya. Tapi lihat cara Allah bekerja itu. Bagaimana dia menyatakan keadilannya agar kekudusannya tidak terlanggar.
Bagaimana dia menyatakan semuanya itu, agar semuanya itu bisa terakomodasi dengan baik. Makanya kita percaya bahwa Allah itu begitu kudus. Karena begitu kudus Allah itu, sehingga dia tidak bisa didekati manusia yang berdosa. Tapi Allah itu juga begitu adil dan begitu kasih. Sehingga untuk mengakomodasi ketiga hal ini, dia rela datang ke dunia, dia mati di kayu salib supaya keadilannya nyata. Supaya manusia yang berdosa menjadi kudus dan layak bersama-sama dengan Allah. Dan supaya kasihnya nyata bagi umat manusia. Amin. Ini cara Allah bekerja yang kadang kita tidak mengerti, tidak pahami. Tapi saya percaya semuanya baik bagi orang-orang pilihannya. Amin. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Itu saya dan saudara. Allah tetap adil terhadap Hagar. Ketika dia memberikan perintah. Hai Hagar, hambanya Sarai. Walaupun kau punya anak, statusmu tidak berubah. Kau tetap hamba. Makanya Bapak Ibu, sekalipun orang di luar sana mungkin hartanya lebih banyak dari kita, cantiknya lebih cantik dari kita, gantengnya lebih ganteng dari kita, tapi kau punya hak yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Kita tidak disebut hamba, kita disebut anak. Anak itu ahli waris, orang pilihan. Ya. Pesannya kembali kepada penindasan itu. Keadilan Tuhan itu nyata. Ya, keadilan Tuhan itu nyata. Hagar harus kembali. Ya, kembali dan tetap menjadi hamba dalam ayat yang ke-9. Tapi Tuhan tetap memperhatikan Hagar. Apa pesan Tuhan yang kedua buat Hagar? Tuhan akan membuat keturunanmu menjadi banyak. Ayat yang ke-10. Mau lebih luar biasa lagi Bapak Ibu? Lihat dalam Kejadian 21 ayat 17 sampai 20. Kejadian 21 ayat 17 sampai 20. Apa dikatakan di situ? Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya Hagar, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah tilammu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Bayangin dikatakan, ya, ayat yang ke-20, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Ya. Coba kita lihat lagi satu ayat lagi sebelum saya jelaskan. Pasal 25 ayat 12 sampai 16. Ini keturunan budak ini. Saya bacakan. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abdel, Mibsan, Misna, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. Apa dikatakan di situ? 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Ya, makanya kalau kita berbicara tentang keadilannya Tuhan, semua ciptaan Tuhan menerima privilege yang umum, keadilannya Tuhan. Berbicara pernyataan yang dimiliki Ismail itu penyertaan umum. Beda dengan kita itu penyertaan khusus karena berlangsung sampai kepada kekekalan. Makanya kenapa saya katakan, ya tadi, proses to progress. Hanya orang-orang yang mau diproses yang akan berprogres. Amin. Hagar itu memang bukan orang pilihan, tapi Tuhan tidak membiarkan penindasan yang terjadi padanya. Sekalipun Hagar tidak berdoa, Alkitab katakan Hagar itu tidak berdoa. Tapi ketika Tuhan mendengar penindasan itu, Tuhan berkata, kembali, keturunanmu akan banyak. Kasih nama, bayangin yang kasih nama Ismail itu malaikat Tuhan loh. Kasih nama apa? Ismail. Apa artinya? Sebab Tuhan telah mendengar penindasanmu. Bahkan ketika anak ini di padang gurun hampir mati, Tuhan mendengar suara anak itu.
dia tidak berdoa. Berarti Allah itu adil, amin. Dia perhatikan. Makanya kita itu gak boleh kecewa. Kalau lihat orang di sana mungkin lebih kaya, lebih hebat dari kita, lebih glowing. Karena dia mungkin kita tidak tahu prosesnya tuh. Kita gak tahu prosesnya. Kita hari-hari keluar tidak pakai jaket, dia hari-hari skincare, ya wajarlah dia lebih glowing dari kita. Iya kan? Prosesnya. Tapi itu hanya sebagai hal-hal yang sifatnya umum. Allah itu begitu adil. Karena itu Tuhan bilang, ya kalau kita mau sukses, ya kita harus berusaha, kita harus bekerja. Usaha tidak akan mengecewakan hasil, amin. Olah et labora, berdoa sambil bekerja. Kadang kita iri dengan orang yang sukses, orang yang berhasil, tapi kita sendiri malas gak mau kerja, kan susah. Makanya Einstein bilang kan hanya orang yang bodoh yang melakukan hal yang sama tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ya. Makanya kita ini walaupun susah tetap kita berusaha. Walaupun tujuan kita bukan harta, tapi kita tahu Tuhan memberkati kita lebih daripada orang-orang yang lain. Kita punya berkat yang khusus dari Tuhan. Amin. Ya. Tapi orang lain bisa kaya memang karena semua menerima berkat yang sama. Tuhan itu menerbitkan matahari bagi orang yang benar dan orang yang jahat. Dia juga menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang jahat. Siapa mau maksimalkan, dia pasti akan mendapatkan hasilnya. Itu prinsipnya. Dan juga itu privilege itu penting. Saya ingat waktu si Kaisang atau Gibran ini diwawancara di podcast Deddy Corbuzier. Dia bilang memang tidak bisa dipungkiri privilege itu berlaku bagi mereka. Karena bapaknya memang mantan wali kota dan juga presiden. Sehingga ketika dia jual pisang, itu lebih cepat laku. Dia buat usaha lebih cepat. Jadi kenapa? Ada hak-hak istimewa. Ya, makanya pesan Tuhan kepada Hagar, kalau kamu lari dari situ, sebenarnya Tuhan, kalau Tuhan mau jelaskan lebih detail, Tuhan saya mau bilang begini, kamu lari dari situ, kamu lari dari situ, lebih parah hidup. Kenapa? Kau bisa mati, anakmu tidak akan diakui. Tapi kalau kau bertahan di situ, kau akan melihat proses Tuhan akan membawamu progres. Amin. Dari anak seorang budak memiliki keturunan 12 orang raja. Itu luar biasa. Makanya saya berkata, Tuhan itu adil. Amin. Tapi kalau kita baca sekilas, kita bilang, Tuhan ini bukan main. Dia setuju Sarah usir Hagar. Yang kasih biar. Tuhan tidak kasih biar loh. Tuhan bilang Tuhan sertai dengan berkat yang penuh. Tapi bagi kita Tuhan beri berkat yang khusus. Amin. Itulah privilege. Ya. Sebenarnya kalau kita mau bicara ekstrim, tapi janganlah ini dikasih kemudian disampaikan ini cuma untuk di kalangan kita saja yang sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Amin Bapak Ibu. Di kalangan kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau di tengah-tengah orang yang tidak sungguh-sungguh janganlah ya. Saya mau katakan masuk surga itu karena ada orang dalam. Amin. Iya kan? Ada Yesus toh. Tapi untuk orang-orang yang sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh jangan bilang ada orang dalam. Amin. Kasih lupakan buat Tuhan. Haleluya. Ini Tuhan luar biasa buat kita. Tapi dia tetap adil bagi setiap manusia. Makanya Tuhan itu begitu adil. Semua orang mendapat porsi yang sama. Secara umum menikmati privilege itu. Jadi kita sebagai orang percaya ini hati-hati. Saya berikan 2 kesimpulan. Yang pertama, keselamatan atau pembenaran itu anugerah, privilege khusus bagi orang percaya yang dibenarkan karena iman. Orang yang dibenarkan belum tentu tidak bercacat. Dia mungkin telah melakukan hal-hal yang salah. Meskipun demikian di mata hukum atau di mata keadilan Allah, dia tidak bersalah. Tidak patut dipersalahkan. Dia tidak harus membayar untuk kejahatan. Kejahatan yang apa? Bebas dari murka Allah. Yang Tuhan bela kita itu, kita tidak akan mendapat hukuman seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah itu. Artinya kita bebas dari murka Allah. Kita beroleh hidup yang kekal. Di situ itu keselamatan. Kekhususannya kita. Tapi bicara tentang keadilan Allah yang bagi seluruh umat ciptaannya, kita lihat kesimpulan yang kedua. Keadilan Allah itu berlaku atas setiap umat manusia dan ciptaannya. Karena itu Tuhan membalas manusia menurut perbuatannya.
dosa selalu membawa penderitaan. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap dosa. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, jangan salah pilih. Jangan menindas. Jangan berlaku jahat. Kenapa? Seruan dari orang-orang itu Tuhan dengar. Walaupun mereka tidak berdoa, bukan berarti Tuhan tutup mata. Tapi Tuhan karena keadilan. Sehingga kalau kita bicara tentang Tuhan itu luar biasa. Cara kerja Tuhan tidak mampu dipikirkan manusia. Tapi kalau kita belajar dalam firman-Nya, sungguh luar biasa Tuhan. Apa yang Dia lakukan sungguh dahsyat bagi orang-orang yang percaya. Amin. Nah, saya kasih satu pesan. Karena itu sebagai orang percaya, tetaplah berbuat kebaikan. Bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi untuk menuai hal yang baik dalam hidup kita. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita buka ayat terakhir, Galatia 6, ayat 7-10. Sudah dapat Bapak Ibu? Saya bacakan buat kita. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita tetap berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Tetaplah berbuat baik untuk keselamatan. Tetapi apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Makanya Tuhan mengajarkan juga hal yang luar biasa. Apapun yang kamu ingin orang lain perbuat terhadapmu, perbuatlah itu terhadap orang lain. Itu prinsipnya Tuhan. Sehingga kalau moto ESC, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Yang sudah ikut ESC, yang berubah itu bukan orang lain, yang berubah itu diri kita sendiri. Karena perubahan bukan perubahan sampai terjadinya perubahan. Bapak Ibu, sampai di sini kita melihat keadilan Allah itu berlangsung bagi semua umat dan ciptaannya. Karena itu mari setiap kita, ya, setiap orang diberi kesempatan Tuhan yang sama. Bagaimana kita menjalani kehidupan, kita diajar untuk bertanggung jawab. Karena apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini, tidak serta-merta kita terbebas sepenuhnya dari dosa. Terkadang iblis bisa masuk dan memberikan sepertinya seolah-olah solusi. Tapi ternyata itu bukan solusi. Ingat bahwa dosa membawa kepada penderitaan dan dilema. Tapi saya percaya hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kiranya kita semakin didewasakan, kita semakin mengerti tentang bagaimana Allah bekerja. Karena itu saya percaya Allah itu adil. Amin. Keadilannya nyata bagi semua manusia. Tetapi marilah kita syukuri apa yang kita nikmati, yang kita miliki itu menjadi satu hal yang kita terus pegang teguh, bahwa keselamatan itu adalah hak istimewa yang khusus dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, apapun yang kita alami, jangan sampai kita kehilangan iman kepada Tuhan. Karena itulah yang paling khusus, yang paling istimewa dari Tuhan. Tuhan bisa berlaku adil untuk semua orang ciptaan. Tetapi keselamatan itu hanya khusus orang percaya. Amin. Kau punya pembela. Yesus menjadi pembela dalam hidup. Karena itu saya akan mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau memuji Dia. Karena begitu besar dan baik Allah atas kehidupan kita. Dia tidak hanya memberikan kepada kita hak istimewa yang umum, tetapi Dia memberikan kepada kita hak istimewa yang khusus. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah kita tetap selalu berbuat baik. Hendaklah kita tetap selalu mengikuti teladan Kristus, agar kita boleh menuai apa yang baik. Kita tidak mengalami penderitaan atas dosa, kita tidak mengalami dilema atas dosa, tapi kita bisa hidup dengan sukacita, dengan damai sejahtera dari Allah di dalam kehidupan kita.